Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian mengenai chapter 1 yaitu Research Methods for Business dan chapter 2 Scientific Investigation. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Zara Khairani, dan ketiga teman saya, Minerva Elabita Tamara, Jenita Kamil Abita, dan Nuri Anissa Soleha. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SEME AKCA. Untuk chapter pertama mengenai Research Methods for Business, Business Research adalah proses perencanaan, pemerolehan, penganalisaan, dan penyebaran informasi dan wawasan data yang relevan kepada pengambil keputusan dengan cara memobilisasi organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat. Atau business research adalah upaya sistematis dan organisasi untuk mencari masalah spesifik yang dihadapi dalam konteks dunia kerja yang punya beberapa solusi. Next. Sehingga pengertian business research bisa kita simpulkan, business research atau penelitian bisnis sebagai penyelidikan atau investigasi yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis, objektif, ilmiah terhadap masalah tertentu dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi untuk itu. Next. Berikut adalah beberapa area yang umum diteliti dalam bisnis. Yang pertama itu ada perilaku karyawan seperti kinerja, absensi, dan turnover karyawan itu seperti apa. Lalu yang kedua, sikap karyawan seperti kepuasan kerja, loyalitas, dan komitmen organisasi terhadap karyawan tersebut. Yang ketiga, ada kinerja pengawasan, gaya kepemimpinan manajerial, dan sistem penilaian kerja. Next. Nah, ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu terapan dan penelitian dasar atau basic atau fundamental. Kalau misalnya tujuan penelitian yang terapan itu, tujuannya untuk memecahkan masalah mutakhir yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan yang menuntut solusi tepat waktu. Sedangkan tujuan penelitian dasar atau basic atau fundamental itu tujuannya menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi. Next. Nah, berikut ada langkah pertama dalam penelitian. Jadi, di sini sebelum kita memulai penelitian, berikut adalah langkah pertama. Yang pertama itu mengetahui di mana letak masalah yang muncul dalam organisasi. Di mana mengetahui di mana letak masalah yang muncul ini digunakan untuk mengenali secara jelas masalah yang dipelajari dan dipecahkan dalam penelitian tersebut. Lalu yang kedua untuk mengumpulkan informasi, dan yang ketiga menganalisis data, yang keempat menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah, dan yang terakhir untuk memecahkan masalah sekaligus melakukan koreksi. Next. Berikut adalah manajer dan penelitian. Nah, manajer dengan pengetahuan penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang penelitian dan metode penelitian untuk membantu manajer profesional. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kecil secara efektif di tempat kerja. Yang kedua, mengetahui bagaimana membedakan yang baik dari penelitian yang buruk. Yang ketiga, menghargai dan terus-menerus menyadari berbagai pengaruh dan berbagai efek dari faktor-faktor yang menimpa suatu situasi. Lalu yang keempat, ambil risiko yang telah diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Ketahui sepenuhnya probabilitas yang terkait dengan kemungkinan hasil yang berbeda. Lalu yang kelima, mencegah kepentingan pribadi yang mungkin menggunakan pengaruh mereka dalam suatu situasi. Yang keenam, terkait dengan memperkerjakan peneliti dan konsultan secara efektif. Yang ketujuh, menggabungkan pengalaman dengan pengetahuan ilmiah saat membuat keputusan. Next. Lalu di sini ada hubungan manajer
dan peneliti. Jadi, selama karir mereka, yaitu mentan. Jadi, saat memperkerjakan peneliti atau konsultan, manajer harus memastikan bahwa ada tiga. Yang pertama itu, peran dan harapan kedua belah pihak dibuat eksplisit. Lalu yang kedua, filosofi terkait dan sistem nilai organisasi dinyatakan dengan jelas dan kendala jika ada dikomunikasikan. Lalu yang ketiga, terjalin hubungan yang baik dengan para peneliti dan antara peneliti dan karyawan di organisasi memungkinkan kerjasama penuh dari yang terakhir. Next. Nah, ini ada pengetahuan tentang efektivitas peneliti dan manajerial. Jadi, keputusan yang tepat di tempat kerja. Nah, hal ini sangat difasilitasi oleh pengetahuan penelitian. Sedangkan untuk etika dan penelitian bisnis, etika dalam penelitian bisnis ini mengacu pada kode etik atau norma penelitian. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Minerva. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Next. Jadi yang pertama di sini ada internal research dan ada external research. Untuk internal research sendiri ini merupakan kegiatan pengumpulan data melalui riset yang dilakukan berdasarkan pendekatan fakta agar lebih terukur dan tidak menggunakan asumsi, dan internal research ini dilakukan oleh tim riset perusahaan. Beberapa organisasi memiliki departemen konsultasi atau penelitian sendiri yang sering disebut sebagai departemen layanan manajemen, departemen organisasi dan metode, atau yang sering kita kenal dengan research and development. Lalu untuk external research, ini merupakan kegiatan proses penelitian yang dilakukan oleh pihak kedua. Proses external research biasanya melibatkan pihak kedua riset ataupun konsultan. Terdapat dua bagian metode riset, yaitu berdasarkan sumber data dan cara pengambilan data. Next. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugian internal research. Untuk keuntungannya, yang pertama itu diterima oleh karyawan. Lalu yang kedua ini waktunya akan lebih singkat untuk memahami sistem kerja karena orang yang dipekerjakan untuk riset ini adalah bagian dari kantor. Lalu yang ketiga bersedia menerapkan rekomendasi mereka. Mereka di sini adalah tim riset. Lalu yang terakhir adalah biayanya lebih sedikit. Lalu untuk kerugiannya ada 4 juga. Yang pertama itu adanya cara pandang stereotip. Jadi sudah cara pandangnya itu dari sisi orang dalam karena merupakan bagian internal dari kantor. Lalu yang kedua itu lingkup kekuatan tertentu. Yang ketiga tidak dianggap sebagai ahli karena bukan bekerja di bidangnya. Lalu yang terakhir ini ada bias tim peneliti internal. Next. Lalu untuk yang external research ada keuntungan dan kerugiannya juga. Untuk keuntungannya yang pertama itu peneliti memiliki pengalaman yang lebih luas. Lalu peneliti juga memiliki pengetahuan yang lebih banyak untuk pemecahan masalah. Lalu untuk kerugiannya biayanya atau kosnya itu lebih tinggi karena harus memperkerjakan orang dari luar. Lalu yang kedua memerlukan banyak waktu untuk memahami organisasi, dan yang terakhir adanya biaya tambahan untuk implementasi. Lalu berdasarkan hasil yang diperoleh ada dua jenis research. Yang pertama itu ada basic research dan ada applied research. Untuk basic research ini disebut juga sebagai penelitian dasar. Ini merupakan penelitian yang mempunyai alasan intelektual dan dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Riset inilah yang sering dilakukan oleh mahasiswa untuk skripsi. Lalu yang kedua, applied research atau penelitian terapan.
Applied research ini adalah penelitian yang mempunyai alasan praktik, yaitu karena adanya keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Next. Lalu berdasarkan tempat, ada 3 jenis research. Yang pertama itu field research. Ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Lalu yang kedua, library research. Ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian yang sudah sebelumnya dilaksanakan. Dan yang terakhir ada laboratory research. Ini adalah penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu seperti laboratorium. Penelitian ini biasanya bersifat eksperimen. Lalu saya akan menjelaskan mengenai riset yang baik. Jadi riset yang baik ini diperoleh dari praktik yang dijalankan secara profesional dan yang dapat digunakan secara andal untuk pengambilan keputusan. Jadi riset yang baik ini dapat dihasilkan dari data yang baik dan akan menghasilkan hasil yang berguna bagi banyak orang. Lalu ada beberapa kriteria riset yang baik. Yang pertama di sini ada tujuan yang jelas. Yang kedua, proses riset yang dirinci. Yang dimaksud dengan proses riset yang dirinci itu prosedur riset ditulis secara lengkap dari bab awal sampai akhir. Lalu yang ketiga, desain riset direncanakan. Maksudnya adalah sampel yang diambil harus mampu merepresentasikan populasinya. Lalu yang terakhir ada standar etika tinggi. Ini maksudnya kita harus menghindari plagiasi dan menghindari manipulasi data. Lalu yang kelima ada keterbatasan riset dinyatakan. Setiap riset pasti ada batasannya dan kita harus menuliskan apa saja keterbatasannya. Tidak boleh ada keterbatasan yang ditutupi. Lalu yang keenam ada analisis yang memadai. Metode analisis yang kita gunakan harus tepat sesuai dengan riset yang kita lakukan. Lalu yang ketujuh ada temuan tidak ambigu. Jadi dalam penulisan laporan nantinya bahasa yang digunakan itu tidak boleh ambigu. EYD yang digunakan harus tepat. Jadi EYD harus diperhatikan saat penulisan laporan nantinya. Lalu yang kedelapan ada kesimpulan dibenarkan. Jadi kesimpulan yang dibuat nantinya harus berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Next. Dari chapter 1 mengenai research methods for business dapat kita simpulkan bahwa riset bisnis itu penyelidikan atau investigasi yang terorganisir dan sistematis ke dalam masalah tertentu yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk itu. Nah, kita dapat menggunakan metode atau sampel yang ada di lapangan, sehingga data itu dapat digunakan untuk mengungkap sebuah fakta, di mana sehingga akan mendapatkan kesimpulan atau resolusi. Nah, perbedaan basic research dan applied research. Kalau basic research itu lebih menghasilkan body of knowledge. Kalau misalnya applied research itu memecahkan masalah saat ini dan menuntut solusan ingin mengetahui kepuasan produknya di kalangan konsumen. Nah, itu menggunakan applied research. Nah, selanjutnya Selanjutnya untuk contoh riset di area bisnis, yang pertama itu ada absenteeism, lalu ada communication, lalu ada motivation, lalu consumer decision making, lalu ada customer satisfaction, budget allocation, dan yang terakhir ada accounting procedures. Lalu mengapa manajer harus tahu mengenai penelitian? Manajer harus memiliki pengetahuan tentang penelitian dan metode penelitian untuk membantu manajer profesional untuk yang pertama yaitu identifikasi dan menyelesaikan masalah kecil secara efektif di tempat kerja. Lalu untuk mengetahui cara membedakan yang baik dari penelitian yang buruk. Lalu untuk menghargai berbagai pengaruh dan efek dari faktor-faktor yang menimpa suatu situasi.
Lalu untuk mengambil risiko yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah kepentingan pribadi yang mungkin menggunakan pengaruh mereka dalam suatu situasi, lalu berhubungan dengan peneliti dan konsultan yang disewa secara lebih efektif, dan menggabungkan pengalaman dengan pengetahuan ilmiah saat mengambil keputusan. Lalu ada hubungan manajer dengan peneliti. Yang pertama itu masing-masing harus mengetahui perannya. Lalu jadi manajer harus mengetahui perannya dan peneliti pun harus mengenali perannya. Lalu yang kedua itu ada tingkat kepercayaan cukup tinggi antara manajer dan peneliti. Kalau peneliti bilang tidak bisa, maka manajer harus mempercayai hal tersebut. Lalu ada sistem nilai. Berikutnya ada penerimaan temuan dan implementasi. Dan yang terakhir ada masalah peneliti atau konsultan dalam versus luar. Berikutnya untuk chapter 2 akan dijelaskan oleh Jarita. Baik, terima kasih Minerva dan Rani. Untuk selanjutnya, akan masuk ke chapter 2, yaitu tentang scientific investigation atau penelitian ilmiah, atau investigasi ilmiah. Jadi, suatu organisasi ini membutuhkan keputusan manajerial yang kritis. Nah, keputusan manajerial yang dihasilkan melalui penelitian ilmiah ini akan menghasilkan hasil yang lebih efektif. Investigasi ilmiah atau penelitian ilmiah berfokus pada pemecahan masalah dan mengikuti metode langkah demi langkah yang logis, terorganisir, dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan yang valid dari hal tersebut. Informasi dari investigasi ilmiah akan lebih objektif daripada subjektif dan membantu manajer menyoroti hal-hal mendasar yang sifatnya kritis yang membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari dampak negatif. Jadi, sains itu ada di sekitar kita. Hampir semua hal dalam hidup ini erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi, sains sendiri ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya untuk mengetahui. Para ilmuwan ingin tahu tentang hal-hal dan kejadian di alam ini. Para ilmuwan ini kemudian mengamati dan mengajukan pertanyaan tentang fenomena-fenomena ini dan kemudian menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, salah satu cara untuk memperoleh jawaban adalah dengan melakukan investigasi ilmiah. Dengan cara ini, para ilmuwan membangun pengetahuan sains atau pengetahuan ilmiah. Adapun ciri khas atau pembeda utama karakteristik penelitian ilmiah. Yang pertama itu tujuannya jelas. Jadi, sebuah penelitian dijalankan karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus bersifat jelas agar memberikan dampak secara langsung kepada lingkungan bisnis. Yang kedua itu ketepatan. Jadi tujuan yang jelas ini akan membawa peneliti pada cara yang tepat dalam mengidentifikasi masalah, sehingga tidak terburu-buru dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh. Hal ini akan meningkatkan level ketelitian dalam penelitian, dan dengan demikian akan menghasilkan informasi yang akurat. Lalu karakteristik yang ketiga itu testabilitas atau dapat diuji. Jadi penelitian yang dilakukan bisa berdasarkan hasil penelitian atau data penelitian sebelumnya. Penelitian ilmiah ini harus dapat diuji kebenarannya dengan melakukan uji statistik atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu karakteristik yang keempat yaitu replikasi atau dapat ditiru. Pada dasarnya, penelitian bisa berujung pada hasil yang hampir mirip. Perbedaannya terdapat pada kemampuan mendukung hipotesa yang telah ada jika penelitian dilakukan pada lingkungan bisnis yang bergerak pada bidang yang sama. Dan karakteristik selanjutnya yaitu presisi dan keyakinan atau ketelitian. Jadi seorang peneliti ini harus
mendesain suatu metode penelitian yang terstruktur dan objektif, agar hasil penelitian sedapat mungkin dekat dengan realitas agar pengguna informasi ini dapat menaruh kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selain itu, perlu ada ketelitian dalam mendesain metode penelitian tersebut. Proses yang dipilih dapat teridentifikasi dengan jelas. Ketelitian ini mengacu pada kedekatan temuan dengan realitas berdasarkan sebuah sampel. Keyakinan mengacu pada probabilitas, ketepatan estimasi manajer atau peneliti. Tingkat keyakinan ini ditandai dengan tingkat persentase. Dengan demikian, desain sampling dan metode ilmiah yang tepat akan menjadikan investigasi lebih mendalam dan akurat. Yang karakteristik selanjutnya itu objektivitas. Jadi penelitian harus didasarkan ada fakta yang didukung oleh data yang aktual, sehingga tidak bersifat subjektif atau berdasarkan perasaan dan intuisi peneliti, itu tidak boleh. Jadi subjektivitas ini harus dihindari karena tidak akan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan organisasi bisnis. Semakin objektif penelitian, maka semakin ilmiahlah penelitian tersebut. Lalu, karakteristik penelitian ilmiah yang selanjutnya ini dapat digeneralisasi. Hasil penelitian ilmiah harus dapat digeneralisasi pada berbagai konteks yang berkaitan. Semakin luas konteksnya, semakin berguna penelitian ilmiah yang dilakukan bagi para pengguna informasinya. Untuk mencapai hal ini, seorang peneliti harus mendesain secara logis dan melakukan perincian dan analisis data dengan cermat. Lalu, karakteristik penelitian ilmiah yang terakhir ini adalah hemat. Jadi seorang peneliti harus mendesain metode dan struktur proses penelitiannya ini secara sederhana. Hal ini untuk menghindari sifat kompleks yang membuat pengguna merasa sulit untuk mengerti hasil penelitian. Variabel penelitian harus diperhatikan agar informasi menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna untuk digunakan sesuai dengan kepentingan. Jadi, itu dia 8 ciri khas atau pembeda karakteristik penelitian ilmiah. Jadi ada tujuan yang jelas, ketepatan, dapat diuji, dapat ditiru, ketelitian, objektivitas, dapat digeneralisasi, dan yang terakhir itu sederhana atau hemat. Selanjutnya, di layar ini merupakan langkah dalam sebuah penelitian ilmiah yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Jadi langkah yang pertama itu membuat pengamatan. Ketika seorang ilmuwan ingin menyelidiki suatu fenomena, langkah pertama yang dilakukan adalah untuk mengamati fenomena tersebut dengan hati-hati. Contohnya, dua potong sarung X dan Y itu sama ukuran dan bahan digantung di bawah matahari, sebagai ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi gambar tersebut, sarung X dan Y dibentangkan. Lalu setelah beberapa waktu diamati, bahwa sarung X ini kering, tetapi sarung Y kering tapi masih lembab. Jadi dapat dilihat pada gambar sarung X ini terbentang dengan luas, kering, dan Y ini dilipat dua atau tidak terbentang dengan luas, jadi masih basah. Dan kesimpulannya ini, laju pengeringan kain dipengaruhi oleh daerah yang dibentangkannya. Itulah contoh dari membuat pengamatan. Lalu langkah yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan mengamati perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan tertentu. Misalnya, ada perubahan dalam jumlah penjualan, adanya hasil akuntansi yang tidak benar. Identifikasi masalah ini harus memerhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang bermasalah. Jadi berdasarkan pengamatan, seorang ilmuwan akan mengidentifikasi masalah untuk investigasi. Masalah di sini mengacu pada pertanyaan yang dapat diselesaikan secara eksperimental. Lalu langkah ketiga ini dengan mengidentifikasi variabel. Jadi membuat daftar-daftar variabel yang mungkin mempengaruhi penyelidikan yang mungkin mempengaruhi penyelidikan. Nah, itu disebut mengidentifikasi variabel. Jadi sebelum merencanakan penyelidikan atau penelitian, seseorang harus menentukan variabel mana nih yang akan dimanipulasi dan variabel respon mana yang akan diamati.
variabel diringkas sebagai berikut. Jadi ada 3, yang pertama itu manipulate variable, yaitu variabel yang diubah untuk melihat efeknya. Yang kedua itu responding variable, yaitu variabel yang diubah dalam menanggapi manipulate variable. Dan yang ketiga ini fixed variable, itu variabel yang disimpan konstan atau tidak berubah. Lalu langkah yang keempat ini membuat hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan pernyataan sederhana tentang apa yang dipikir akan terjadi sebagai hasil dari percobaan satu rencana untuk dilakukan. Biasanya menunjukkan hubungan antar variabel yang dimanipulasi dan variabel respon. Setelah mengidentifikasi variabel dalam situasi di atas, hipotesis yang dapat diselidiki dinyatakan sebagai berikut, yaitu semakin besar luas permukaan yang terpapar, maka semakin cepat lajunya. Dan pembangunan hipotesis ini dilakukan dengan memeriksa variabel-variabel yang menjelaskan mengapa masalah terjadi. Sebuah hipotesis harus dapat diuji atau testable. Itu merupakan karakteristik. Lalu yang langkah kelima ini merencanakan penelitian. Jadi penelitian atau investigasi atau eksperimen adalah proses ilmiah yang digunakan untuk menguji pengaruh mengubah satu variabel pada variabel lain, sambil menjaga semua variabel lainnya ini konstan. Variabel yang diidentifikasi sebelumnya kadang-kadang tidak dapat diukur dengan mudah, dan variabel ini bisa didefinisikan dalam istilah operasional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri. Langkah ke-6, melakukan penyelidikan. Sebuah percobaan dilakukan untuk menguji hipotesis dengan mengikuti prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Variabel yang dimanipulasi dalam variabel respon dikendalikan sesuai rencana. Sebagai contoh, 5 piring putri dengan berbagai ukuran diisi dengan jumlah alkohol yang sama. Semua 5 piring putri dengan alkohol terkena udara dengan kondisi yang sama selama 30 menit. Langkah ke-7, mengumpulkan data. Data adalah hasil dari mengendalikan variabel ini. Data adalah hasil dari mengendalikan variabel. Ini mengacu pada pengamatan yang dibuat atau pengukuran yang diambil selama proses percobaan. Sebuah meja data diatur untuk mengatur semua data yang dikumpulkan. Variabel yang dimanipulasi biasanya ditempatkan di kolom pertama meja. Variabel tanggapan ditempatkan di kolom kedua atau ketiga. Langkah ke-8, menganalisis dan menafsirkan data. Menafsirkan data mencakup mengorganisir data, serta kita dapat bekerja dengan data dan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang valid. Membaca adalah salah satu cara utama untuk mengorganisasikan data untuk interpretasi. Aktivitas apapun yang melibatkan dua variabel kuantitatif dapat disusun dalam bentuk grafis. Dengan mempelajari grafiknya, kita dapat melihat hubungan antara variabelnya. Di langkah ke-9 terdapat membuat kesimpulan. Berdasarkan analisis dan penafsiran grafik ini, kesimpulan dapat dibuat untuk memeriksa dan memastikan apakah hipotesis yang dibuat sebelumnya diterima atau tidak. Di langkah ke-10 terdapat menulis laporan. Sebuah laporan eksperimental lengkap harus berisi 10 langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan dari eksperimen. Yang kedua, terdapat hipotesis. Yang ketiga, terdapat variabelnya tersangkut. Yang keempat adalah definisi operasional, namun hal tersebut dipakai jika berlaku. Yang kelima, terdapat bahan dan peralatan. Yang keenam, terdapat diagram menunjukkan pengaturan alat. Yang ketujuh, terdapat prosedur. Yang kedelapan, terdapat hasil pengamatan saya. Yang ke-9, terdapat analisis dan interpretasi data. Dan yang ke-10, terdapat kesimpulan. Selanjutnya, ada metode. Riset ilmiah mengikuti metode selangkah demi selangkah
logis, terorganisasi, dan saksama untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan. Pentingnya metode investigasi ilmiah. Yang pertama, metode penyelidikan ilmiah adalah metode yang sangat efektif dalam memperoleh, mengorganisasi, dan menerapkan pengetahuan baru. Yang kedua, dengan menggunakan metode penyelidikan ilmiah, kita bisa lebih jeli ketika melakukan percobaan dan lebih analisis ketika menganalisis hasil. Yang ketiga, kadang-kadang kepercayaan pribadi dan budaya dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi kita terhadap hal-hal tertentu yang terjadi di sekitar kita. Yang keempat, dengan menggunakan proses sadar dalam metode penyelidikan ilmiah, beberapa kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru dapat dihindari atau diperbaiki. Metode ilmiah juga dapat membantu kita untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Sikap ilmiah dan nilai-nilai mulia. 1. Para ilmuwan yang sukses selalu memiliki sikap ilmiah yang tepat dan mempraktekkan nilai-nilai luhur yang terkait dalam bidang pekerjaan mereka. 2. Di sekolah, para siswa dituntut untuk menerapkan sikap ilmiah yang positif dan mempraktekkan nilai-nilai positif yang terkait dalam pembelajaran sains. 3. Berikut adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang penting bagi pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolah. Yang A, ada minat dan rasa ingin tahu. Yang B, ada kejujuran dan keseksamaan. C, kerajinan dan kegigihan. D, mewujudkan sains sebagai sarana untuk memahami alam. E, sistematis. F, bersikap kritis dan analisis. G, bersikap hati dan kepedulian. H, bersikap objektif. I, bertanggung jawab dan bekerja sama. J, berani mencoba. K, berlaku adil dan adil. L, bersikap respek dan sopan. M, bersikap percaya diri dan independen. N, bersyukur kepada Tuhan. O, menghargai kontribusi sains dan teknologi. P, kehidupan yang bersih dan sehat. Q, menghargai keseimbangan alam. R, bersikap lentuk dan terbuka. Dan S, yang terakhir, cara berpikir yang rasional. Selanjutnya, ada tinjauan metode hipotesis deduktif, yaitu penalaran deduktif adalah elemen kunci dalam metode hipotesis deduktif. Penalaran deduktif itu dimulai dengan teori umum dan kemudian menerapkan teori ini ke kasus tertentu. Selanjutnya, penalaran induktif. Penalaran induktif bekerja dalam arah yang berlawanan, yaitu proses di mana kita mengamati fenomenal tertentu dan atas dasar ini pada sampai kesimpulan yang umum. Selanjutnya, ada jenis penelitian lainnya. Studi kasus dan penelitian tindakan terkadang digunakan untuk mempelajari jenis masalah tertentu. Studi kasus yang pertama melibatkan secara mendalam analisis kontekstual serupa situasi di organisasi lain. Studi kasus ini sebagai bentuk atau teknik pemecahan masalah dan tidak sering dilakukan dalam organisasi. Selanjutnya ada penelitian tindakan. Kadang-kadang yang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi, yaitu dengan demikian penelitian tindakan adalah proyek yang terus berkembang dengan interaksi antara masalah, solusi, efek atau konsekuensi dan solusi baru. Selanjutnya, ada keterbatasan penelitian ilmiah dalam bidang manajemen. Di dalam bidang manajemen atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari kita, penelitian dalam bidang ini memiliki keterbatasan karena tidak selalu menghasilkan informasi yang pasti. Kesulitan juga mungkin ditemui dalam memperoleh sampel yang representatif, membatasi kemampuan generalisasi dari temuan, tetapi tidak berarti bahwa penelitian dalam bidang sosial termasuk manajemen tidak dapat mencapai taraf ilmiah.
Hanya karena bidang sosial terdapat penggunaan intuisi dan perasaan sehingga data yang diperoleh bersifat subjektif. Sampai sebatas bahwa penelitian ini dirancang untuk memastikan kebermaksudan, ketelitian, dan kemungkinan testability maksimum, pengulangan generalisasi, objektivitas, penghematan, dan presisi, serta keyakinan. Kita akan berusaha untuk terlibat di dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, suatu organisasi atau kehidupan sehari-hari membutuhkan keputusan yang kritis. Keputusan dihasilkan melalui penelitian ilmiah akan menghasilkan hasil yang lebih efektif. Investigasi ilmiah atau penelitian ilmiah berfokus pada pemecahan masalah dan mengikuti metode langkah demi langkah yang logis, terorganisir, dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisisnya serta menarik kesimpulan yang valid dari hal tersebut. Informasi dari investigasi ilmiah akan lebih objektif ketimbang subjektif dan membantu menyoroti hal-hal mendasar yang sifatnya kritis yang membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari dampak negatif. Baik, untuk kesimpulan di chapter 2 ini, jadi penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dalam dunia ilmu pengetahuan, penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah. Dalam dunia bisnis, terdapat banyak faktor yang menyatakan pentingnya hubungan antara pengetahuan, penelitian, dan juga manajemen yang efektif. Hal-hal ini berkembang dikarenakan terdapat dua faktor utama yang semakin mendorong minat untuk melakukan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis yang berasal dari kegiatan penelitian ilmiah. Dua faktor tersebut adalah yang pertama, semakin meningkatnya kebutuhan yang dirasakan oleh para pihak pengambil keputusan di dalam perusahaan untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, semakin tersedianya alat analisa yang semakin baik dalam rangka pengambilan keputusan. Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan yang pada dasarnya memiliki dua sisi, yaitu untuk melakukan pengembangan pengetahuan dan juga untuk memecahkan masalah dan juga untuk menjawab pertanyaan yang berkembang dalam penelitian. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang sangat diperlukan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi dan juga tantangan untuk dapat mengambil keputusan secara cepat. Adapun ruang lingkup kegiatan penelitian yang biasa dilakukan dalam kegiatan bisnis, yaitu misalnya penelitian berkaitan dengan dunia akuntansi dan keuangan, penelitian yang berkaitan dengan bidang pemasaran, penelitian berkaitan dengan bidang sumber daya manusia, dan penelitian yang berkaitan dengan bidang operasional. Penelitian juga merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan juga kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Penelitian yang sifatnya adalah penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencari proposisi hipotesa atas suatu fenomena yang terjadi. Penelitian dalam kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang dapat dikategorikan bersifat ilmiah dan juga dapat dikategorikan bersifat bisnis. Dengan adanya penelitian, maka keputusan yang diambil berdasarkan penelitian tersebut akan lebih baik. Dan menyambung dengan tadi metode hipotesis deduktif, jadi metode hipotesis deduktif ini sangat berguna dalam menyelesaikan masalah dasar yang bersifat manajerial karena menggunakan pendekatan yang sistematis dan metode hipotesis deduktif ini memiliki 7 langkah yang tersusun secara sistematis yang sangat membantu dalam melakukan penelitian menggunakan metode hipotesis deduktif. Ketujuh langkah tersebut yaitu yang pertama pengidentifikasian masalah, yang kedua penemuan masalah, yang ketiga pembangunan hipotesis, yang keempat penentuan pengukuran, yang kelima pengumpulan data, dan yang terakhir ini penginterpretasi
penginterpretasian data. Untuk selanjutnya, mungkin akan ditambahkan dengan Nuri. Jadi, metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Namun di dalam metode ilmiah ini dibagi lagi ke dalam metode deduktif ataupun induktif seperti yang sudah kami jelaskan di awal. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmunya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.